قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 نفر يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دمعا من خشية الله تعالى ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما صنعت يمينه ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فأبى وقال إني أخاف الله تعالى. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 nafarin, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat akan mendapatkan berapa? Yudhilluhumullahu ta'ala tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla, akan mendapatkan naungan, 7 golongan akan mendapatkan naungan di bawah naungan arasy-nya Allah Subhanahu wa taala, yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua makhluk, termasuk manusia dan jin dan wuhush, hayawan dan semua makhluk yang bernyawa, termasuk malaikat. Pada saat tersebut matahari akan didekatkan ke kepala manusia, jadi sehingga panasnya juga akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sangat luar biasa panasnya. Tetapi di padang mahsyar ada 7 golongan yang mendapat naungan, maka tidak merasakan panas, yaitu orang-orang yang mempunyai ibadah yang luar biasa di masa hidupnya, yang memang sulit diperoleh setiap orang. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, seorang penguasa yang adil. Ini memang sangat-sangat sulit. Yang paling sulit adalah keadilannya, bukan imamnya. Kalau imam, kalau penguasa, orang mencalonkan diri kalau sudah punya harta, punya uang, mungkin sudah bisa menjadi penguasa. Tetapi yang paling sulit adalah adil keadilannya. Sampai-sampai
disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa ru'asa'uhum yawma idzin kal asad. Sedangkan penguasa-penguasa mereka pada saat itu di akhir zaman yang dimaksud seperti singa. Singa, sifat daripada singa, singa selalu menjadi raja hutan. Baik itu dilantik atau tidak dilantik, tetap menjadi raja. Jadi maksud dari kal asad, kalau sudah orang menjadi raja, penguasa menjadi raja, semena-mena semau-maunya sendiri, maka tidak akan menjalankan keadilan kepada rakyatnya. Kalau ada seorang imam, seorang pemimpin yang adil, maka satu hari daripada al-imamul adil ya'dilu sab'ina sanatan, seperti beribadahnya seorang imam, seorang penguasa satu hari seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun beribadah, siyamuha wa qiyamuha, selalu beribadah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Siang hari dia berpuasa, pada malam hari dia salat selama 70 tahun. Masya Allah. Dan al-imamul adil dikatakan zillullahi fi arsyihi, adalah naungan Allah Subhanahu fi ardihi, naungan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Al-imamul adil seperti Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an. Masya Allah, dapat gelar Al-Khalifatul Adil, khalifah yang adil. Dan imam adil akan membawa barakah kepada rakyatnya, seperti juga al-imamul jair, imam pemimpin yang curang, naudzubillah, pemimpin yang zalim, naudzubillah, akan membawa petaka syu'um kepada rakyatnya. Karena al-imamul adil merupakan ra's, kepala. Jadi seperti hayawan, letak kehidupannya ada di kepala. Kalau sudah kepalanya ular, maka juga mengikuti kepalanya. Kalau kepala ke barat, maka badannya juga ke barat. Maka seperti itu pula lah al-imamul adil. Ini yang pertama, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tua orang beribadah, maka itu tidak heran karena sudah tua. Artinya secara logika, secara pikiran, secara akal sudah mendekati ajal, sudah mendekati wafat, sudah mendekati kematian. Tetapi justru di waktu muda, di waktu syab, dia orang senang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapatkan naungan nanti di akhirat dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah dam'an min khasyatillahi ta'ala. Yang ketiga adalah orang laki-laki, artinya seorang laki-laki maupun perempuan
yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka dia mengucurkan air mata karena takut kepada Allah, karena ingat dosa-dosanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis, sampai dia meneteskan air mata. Masya Allah, air mata, setetes daripada air mata orang ini mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena diriwayatkan bahwa nanti di akhirat pada saat orang berkumpul di padang mahsyar, kelak akan keluar neraka jahanam. Neraka jahanam akan keluar dengan sangat marah kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Ada tali, jadi neraka jahanam diberi tali oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000, satu tali berisi 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000. Tidak mampu malaikat. Terus neraka jahanam terus pergi ke orang-orang yang sedang berada di mahsyar. Lalu malaikat Jibril membawa air, satu gelas air kepada Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, tuangkan air ini ke neraka jahanam. Lalu dituangkan oleh Rasulullah SAW, maka neraka jahanam lalu kembali ke tempatnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, air apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, ini air mata orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata orang-orang yang menangis karena dia dosa, banyak dosa, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah sangat mulia nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setetes daripada air mata orang yang menangis takut karena Allah mungkin lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Yang keempat adalah orang laki-laki yang selalu hatinya berhubungan dengan masjid jika keluar sampai dia kembali kepada masjid. Jadi maksud daripada rajulun muta'alliqun bil masjid, orang ini selalu hadir di masjid untuk sholat 5 waktu. Kalau sudah seperti yang dikatakan oleh guru saya Syekhana Syekh Ismail Uthman Az-Zain, bahwa orang ini masuk ke masjid waktu sholat zuhur, setelah keluar dari masjid sholat zuhur, di dalam hatinya dia ingin kembali lagi ke masjid nanti untuk sholat asar. Setelah masuk sholat asar, keluar dari masjid, maka dia ingin kembali lagi ke masjid untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi ini yang dimaksud muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Artinya bukan yang dimaksud rajulun muta'alliqun bil masjid orang yang ada di masjid terus-terusan, tidak. Karena orang mesti punya kesibukan maisha, kesibukan nafaqah, kesibukan
menjaga toko, kesibukan aktivitas dan lain-lain sebagainya. Maka yang dimaksud muta'alliqun bil masjid yaitu orang yang selalu salat berjamaah di dalam masjid. Jadi kalau masuk ke masjid waktu salat zuhur, keluar dari masjid pada salat zuhur, maka dia dalam hatinya saya mau ke masjid lagi nanti setelah salat asar. Setelah asar keluar, maka seperti itu juga untuk salat maghrib. Salat maghrib keluar seperti itu juga untuk salat isya. Artinya rajulun muta'alliqun bil masjid tidak harus orang yang selalu ada di masjid, tidak harus. Karena tidak mungkin orang selalu berada di dalam masjid karena kesibukan aktivitas untuk sehari-hari, untuk mencari nafkah, untuk maisha dan lain sebagainya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yang kelima, orang yang bersedekah dengan sedekah sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbih. Seperti dalam hadis sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbih. Sedekah yang disamarkan maka sampai-sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diperbuat oleh tangan kanannya karena dia menyamarkan sedekahnya. Ulama mengatakan bahwa sedekah sunnah, sedekah wajib atau zakat lebih baik dikerjakan secara terang-terangan. Tetapi sedekah sunnah lebih baik disamarkan karena lebih selamat dari penyakit-penyakit riya dan lain sebagainya. Tetapi kalau wajib maka untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ini juga sesuatu pekerjaan yang sangat sulit karena sedekah adalah amal yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai orang yang meninggal dunia mengharap untuk kembali lagi ke dunia untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan fa as-saddaqah wa akum minas shalihin, untuk bersedekah. Artinya orang yang sudah meninggal dunia mengharap dihidupkan kembali oleh Allah, mengharap kembali lagi ke dunia, bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk berpuasa, bukan untuk ibadah-ibadah lainnya, tetapi fa'as-sadaqah, untuk bersedekah. Wa akum minas shalihin. Ini menandakan bahwa betapa besarnya pahalanya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah fakku raqabah au it'amun au it'amun ذا مقربة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. Falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, saking dari disamarkan sedekahnya sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Jadi sedekatus sir termasuk sedekatus sir sampai orang yang diberi sedekah juga tidak tahu bahwa ada fulan yang bersedekah kepada dirinya. Itu sedekatus sir, tudfi'u ghadabar rabb.
Wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang laki-laki yang saling mengasihani fillah dalam Allah Subhanahu wa taala, fajtama'a ala dzalika waftaraqa, maka dia berkumpul atas mahabbah dan dia berpisah atas mahabbah. Ini juga al-mahabbah al-ukhuwah fillah juga termasuk amal yang sangat luar biasa, yang sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafu Allah taala. Yang terakhir, yang nomor 7, ada orang yang diajak oleh seorang perempuan yang memang cantik, diajak untuk na'udzubillah, untuk berzina, maka dia tidak mau dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 7 macam ini adalah amal-amal yang memang sulit dan memang berat. Seorang imam yang adil, keadilan sangat berat untuk pemimpin. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sangat berat karena kebiasaan seorang pemuda biasanya dia selalu main nakal dan lain sebagainya. Dan yang disebut dalam 7 golongan ini adalah orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat sebelum dia masuk surga. Artinya apa? Artinya sebelum masuk surga dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan naungan, sudah tidak merasakan keresahan lagi dia pada mahsyar di saat orang-orang kebingungan sampai berapa ribu tahun lamanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari yaumul qiyamah untuk orang-orang kafir seperti 50.000 tahun. Masya Allah. Hari kiamat mempunyai 50 mauqif. Satu mauqif lamanya 1000 tahun. 1000 tahun kali 50 berarti 50.000 tahun. Masya Allah. Sedangkan umur dunia tidak sampai 10.000 tahun. Makanya ini 50.000 tahun. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang mukmin, apalagi yang muti', orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang salihin, para aulia wal ulama wa syuhada wa salihin, para anbiya, maka sangat-sangat akhaffah min salati raka'atain, sampai-sampai lebih ringan daripada salat 2 rakaat yang pernah disolatin di dunia. Artinya seakan-akan cuma 3 menit atau 2 menit atau 1 menit berada di alam mahsyar, tahu-tahunya dia sudah masuk surga. Subhanallah. Terus yang mendapatkan naungan nanti di akhirat pada yaumul mahsyar sebetulnya bukan hanya 7 golongan ini, tetapi masih ada lagi beberapa golongan-golongan yang mendapatkan naungan, tetapi yang disebut dalam satu hadis 7 langsung dikumpulkan oleh Rasulullah SAW adalah yang disebut di dalam hadis ini. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh. Wa illa, maka orang yang mendapat naungan nanti di akhirat, Al-Imam As-Suyuti mencari di dalam hadis-hadis mungkin sampai 25 golongan.
dan dikumpulkan dalam satu risalah. Dijelaskan orang yang mendapat naungan nanti di akhirat, dikumpulkan dalam satu risalah yang dikumpulkan dari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini seperti seperti Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah. Al-ashara al-mubasysyirun bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan keberuntungan mereka masuk surga dalam satu hadis, dikumpulkan dalam satu hadis hanya 10 orang. Wa illa, yang masuk surga selain dari 10 banyak juga, dan semua para sahabat Rasulullah SAW masuk surga. Sebanyak 124.000 sahabat semuanya masuk surga. Tetapi yang mendapat fadilah, keutamaan dalam dikumpulkan dalam satu hadis, yaitu al-asyara al-mubasysyirun bil jannah. Seperti ini. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه البخيل لا يخلو من إحدى السبع إما أن يموت فيرثه من يبذل ماله وينفقه لغير ما أمر الله تعالى. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, al-bakhil, seorang yang kikir, la yakhlu min ihdas sab'i, dia tidak luput dari 7 perkara. Imma ayyamuta fayarithuhu man yabdulu malahu yunfiqu li ghairi ma amara Allah ta'ala aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tadri nafsihi. Subhanallah. Yang satu, imma orang bakhil, orang kikir mati, maka hartanya diwariskan kepada orang-orang yang mengambil hartanya dan dia menafkahkan di jalan yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian besar terhadap orang-orang yang mempunyai harta, karena kalau sudah dinafkahkan di dalam jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia dosa. Kalau umpamanya ada harta dinafkahkan untuk jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa ni'mal mal, maka dia sebaik-baiknya harta. Tetapi kalau sudah dinafkahkan dalam jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dosa. Kalau dia tahu, maka dia juga ikut dosanya, sekalipun dia sudah mati. Maka orang yang kikir, orang yang bakhil, tidak ada kebaikannya sama sekali, sekalipun punya hartanya kalau sudah dia mati akan diwariskan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya tidak akan menggunakan harta benda itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan kemungkin mendapatkan kemusibahan, a'udzubillah, yang akhirnya harus mengeluarkan hartanya. Kadang-kadang dia sakit, butuh dokter, harus mengeluarkan uangnya. Padahal kalau jika dia bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari penyakit tersebut. Tetapi karena dia kikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ujian seperti sakit yang akhirnya harus tidak mau harus mengeluarkan hartanya juga. Dan setelah mengeluarkan hartanya, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dia disedekahkan, maka dia akan mendapat pahala.
Jadi maksudnya hartanya tetap keluar dari orang ini, dari orang yang kikir, tetapi keluar tidak mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang bersedekah, maka uangnya keluar dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Sampai-sampai ada seorang ulama, saya lupa namanya, dia mengatakan al-bakhil la ghibata lahu. Orang yang bakhil boleh dighibah, tetapi ghibah untuk kebakhilannya, tidak untuk keburukan-keburukan yang lain. Jadi ada orang bakhil terus disebut, oh dia bakhil. Ini tidak, artinya tidak dosa. Masya Allah, saking bakhilnya orang yang bakhil tadi. Au yunfiquhu li ghairi ma amara Allah taala, dan dia menafkahkan hartanya di jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang lebih parah daripada bakhil, orang yang kata orang Madura, orang berikek. Orang bakhil, orang kikir, orang yang cerai mereka cerai dekat di andin tibi, tapi namun berikek cerai dekat andin orang lain sedekah, mereka ki beratena, mereka naudzubillah, mereka juga wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi mereka cerai berikeknya. Beda orang yang sedekah, pelang Allah cak sedekah ada dalam iman. Bahari kan tangan di beda di bed, mereka berikek, naudzubillah. Jadi orang yang saya bakhil, orang yang saya cerai, artana pakun elang, pakun keluar dari orangnya, tetapi di dalam keadaan tak oleh kenceran, karena keluar terkadang naudzubillah pas nemu musibah, tabrakan, kotu biaya ratusan juta, naudzubillah, terkadang pas sakit, sebuto mau keluar harta banyak, terkadang alhasil pakun keluar harta. Dalam keadaan tak ngoleh kencaran, lamun as-sadaqah maka iraksah ban Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun as-sadaqah ada 3 faidah. Yang pertama akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Yang kedua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijagah ya raksah. Lamun orang yang bakhil setelah apa ni sobung satajana. Jadi orang yang purut tak oleh kencaran, tak oleh pengaraksaan, tak oleh kenteh dari barang si ampun keluar. Karena keluar lagi buru bani keluar
sedekah keluar geng karena sakit bukan karena ila akhirih labada kan. Sedangkan orang-orang yang bersedekah pasti diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tadri nafsihi, atau menguasai besar Allah alaihi daka orang sultanan daka terhadap orang pemimpin jairan yang curang, yang zalim, fayakhudhuhu maka dia mengambil hartanya ba'da tadri nafsihi setelah dia menghinakan dirinya sendiri. Jadi mungkin orang sebakhil mungkin pas ipandi hubungan benratoh pas ikala benratoh hartana dalam keadaan enak. Jadi artinya tidak boleh tidak harus dibagi dak karatoh dak ke pemimpin. Si curang si zalim. Salah penega enak, salah ikala benratoh, salah ingkimun pona rato penega ngadak secara zalim. Tapi penegakan satu kehinaan. Jadi tidak artinya tak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang artinya begitu saja. Artinya tak ada manfaat. Jadi labada bayi jalan se penega Allah Subhanahu wa taala yusallit alaihi sultanan jairan. Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada orang tersebut seorang pemimpin yang zalim, yang curang, yang mengambil hartanya dengan keadaan juga zalim pemimpin tersebut, tetapi dia akan memberikan hartanya setelah dia hina dirinya sendiri. Au yuhayyiju syahwata nafsihi syahwatan tufsidu alaihi malahu. Au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Atau nama kuli besar Allah hendak syahwat tufsidu alaihi malahu, saya merosak alaihi dak orang malahu dak harta orang. Subhanallah. Jadi boleh jadi orang yang bakhil pas tero amaina judi. Tero amaina judi. Pas amain judi ongku. Sampai amain judi kalah. Ada tompes elang wesena. Walhasil orang bakhil, orang yang kikir, hartanya pasti hilang dari orang yang kikir, pasti juga hilang, tetapi dalam kehilangan harta tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan yang tiga yang diperoleh oleh orang-orang yang bersedekah. Orang-orang seloman. Jadi orang seloman as-sedekah dak orang. Maka ketika as-sedekah akan mendapatkan tiga faidah, tiga keuntungan. Senur situng ganjaran mesti ganjaran. Dalam hal sedekah ada orang yang bersedekah. Dia dalam sedekahnya sedekah jariyah, bangun masjid. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi dia bangun masjid sedekah jariyah dalam keadaan riya. Riya ini kan dosa, muhbitil ajr, menghilangkan pahala. Terus umpama orang yang sedekah dalam keadaan riya, sedekah lagi pun sedekah jariyah, maka riya pada satu saat pasti akan hilang. Pada satu saat pasti akan hilang. Hilangnya riya tersebut bagaimana caranya hilang? Imma orang yang riya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah melakukan satu perbuatan dosa, ya Allah, saya riya. Anyuan sepura ke Allah Subhanahu wa taala, maka setelah hilang riyanya dengan kembali kepada jalan Allah,
dia minta maaf, minta mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenceran sedekah sejariyah tetap berjalan. Wa imma orang ini tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak taubat, pakun ria. Tetapi pada satu saat dia akan pasti mati. Lamun mati orang menikah, mati juga ria, elang juga ria. Sedangkan amal jariyah terus berjalan. Ini dikatakan, dijelaskan oleh Syekhuna Ismail Uthman Az-Zain dalam kitabnya Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Az-Zain. Jadi Syekhuna Ismail ditanyakan oleh seorang, bagaimana hukumnya orang sedekah jariyah pas riya? Maka dawuh Syekhuna Ismail, sedekahlah, sedekah jariyah sanajan riya. Riya yu'tabar dzamban arida, ibitong tusah sedetang anyar detang. Jadi tak mere, tak nimpel karena penika bareng anyar detang, beni asal. Maka pada satu saat pasti riya itu akan hilang, entah dengan nyoon pengapura dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dia mati. Umpaman orang yang tak sepura ke Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mati kan. Bila mati juga riya, hilang riya. Ada. Lah ketika tak ada riya, amal jariyah apa guna jalan. Ini satu keberuntungan bagi orang-orang yang sedekah jariyah. Jadi cek pernah burung sedekah jariyah karena takut riya. Lakonin teruslah. Riya lah riya tak apa. Cuma cek pas riya benih sebenarnya kena. Artinya cek burung sedekah karena takut riya. Benih sedekah. Jangan kiai sedekah riya oleh riya ada tak apa benih sebenarnya ke benih. Jadi jangan disalahpahamkan. Jadi maksudnya jangan menjadi penghalang takut riya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan menjadi penghalang untuk sedekah jariyah. Waqaf, sedekah pondok benda semacam ampunlah ya toren lakonin. Lamun umpama riya, maka tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Au tahiji syahwatin tufsidu alaihi malahu. Jadi imma orang menikah pas andi pangatero segi buru pangatero menikah mata dek ke artanah dalam keberadaan marta menikah tak manfaat. Imma syahwat manusia, imma berpoya-poya atau niki cepon segi buru main judi berpoya-poya mereka juga tidak manfaat. Jadi pas mana mele kelampi serang larang mele panika yang kui kita tak oleh kenceran, bahkan sebenarnya cuma hisap dengan baki. Pernah pada satu saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dia punya anak. Sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kabar bahwa anak mereka meleselok
kalau ben arke 1000 dirham. Selok 1000 dirham. Selok 1000 dirham. Soratin ben abana ben Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lada pada kesengkok kabar bahwa ben mele selok seharga 1000 dirham. Lamun lada pak tang sorat riah jual selok jiriah 1000 dirham pas ben aga bayi selok dari beseh artinya dari seharga sedirham sakarina beseh jiriah beri ngakan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lapar. Cepon. Mereka kan manfaat mereka kan. Namun mana seharga apa nikah. Mereka tak ada manfaat. Jadi mereka bisa mereka juga mereka wabal bisa berat ke orang yang tak berat nang itunya berat nih akhirat. Artinya maksud dari kan sana jangan senang nang itunya, tapi pakai nih akhirat berat. Maksud dari kan diri mereka, artana dari kan tak manfaat. Jadi menabi orang yang seloman, artana mereka manfaat. Jadi jalan keangkui keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan keangkui baik ke sedekah, baik ke semacam. Tapi lamun umpamana bakhil orang cerai, artana mereka sanajan orang mereka senang nang itunya karena ngelakuin syahwat dari kena aku boy Roma sefokus, aku boy mereka sefokus, aku boy mereka. Tapi tidak manfaat, terlalu berlebih barang berlebih. Cek saking umpamana ki kakak semakin umpamana banyak umpamana belet tas harga 20 juta tas biasa. Tas 20 juta, dompet pun ke 10 juta, dia juga dompet berat 10 juta. Lah, munda pak kabar ke sambian bahwa putrana sambian andi mele dompet 10 juta, soratin putrana sambian, jong ko ada pak kabar yang seko jong, coba mele dompet 10 juta, jual dompet Nigeria ban mele dompet sekian 5.000, pas sekali Nigeria kesedekah ada ke orang. Subhanallah. Jadi banyak orang-orang kita nggak bisa nikah kan, pun apa boleh orang-orang tak diiman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mikirin Subhanallah, orang-orang kaya, orang-orang tak mikirin. Alhamdulillah bahkan cepon ceretan dengan je semua cepon ceretan saya bagi daga hewan peliharaan kan melihara anjing melihara pate apa gunanya saya bagi daga hewan peliharaan dalam sehari semalam daging 5 kilo. Mau bagi orang fakir 5 kilo, mereka masya Allah. Salah orang fakir mereka syukur, alhamdulillah itu lagi. Masya Allah. Jadi mereka maksud dari mereka artana mereka bakal keluar di dalam keadaan tak abad manfaat, tak abad barokah. Saja agi berkesenangan dan di dalam keadaan itunya. Sebenarnya saya maksud, yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi ma'lahu. Au yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharab wa yadhabu fihi maluhu. Atau padang lahu daga orang ra'yun pada satu pendapat fi bina'in dalam satu bangunan au imaratin atau bangunan fi ardin kharabin dalam bumi yang rusak. Sebab seorang mereka mesti sanajan rekena akabai bangunan semegah ponapa habis haus mesti pada satu saat bakal rosak bangunan mereka.
tak rusak bangunan menika 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, rusak ampun. Hancur ampun. Tak rusak bangunan menika, orang menika mati dalam keadaan tak ngibadah ke bangunan. Jadi fi ardin kharab fayadhhabu fihi maluhu, maka elang fihi dalam bangunan maluhu panapa hartana. Jadi si bangun si akabai yokir sampai ngabi pan miliar sama aja mah tatapena harta banika satajana taike bahdaka akhirat. Namun kita melihat daka kehidupan para sahabat banika soki. Sahabat itu kaya. Bahkan Rasulullah SAW juga seampuna futuhat, seampuna banyak pembukaan perang, seampuna hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mereka sampai nyimpen nafkah dalam 1 tahun. Sampai Rasulullah SAW adabu, ana awla bil mu'minina min anfusihim faman taraka malan falahu maluhu wa man taraka dhi'an fa'alayya nafaqatuhu. Dawuh Rasulullah SAW, engkau lebih utama timbang diri orang mukmin timbang diri abad tibi, artinya engkau lebih berhak. Artinya Rasulullah SAW sebagai wali dari setiap orang mukmin, abul jami' Rasulullah SAW, orang sempurna satajana, orang sempurna umat. Maka siapa orang semate atina artah, maka artah andi orang jira. Tapi lamun mate orang jira andi otang, maka daga sengkok senyeran otang. Jadi Rasulullah SAW panika andi kewajiban nyerain otang, panika khususiyah dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhasil gimana kan cuma lamun kita melihat kehidupan para sahabat, para Rasulullah SAW, senajan soki mereka tak kirma, tak peduli deka bangunan, deka angkui, deka deer, deka apa, tak peduli. Wa ma'adzalika soki. Situng contoh. Saat Ghazwatul Tabuk, Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk membantu perang Tabuk. Para sahabat yang membantu untuk perang Tabuk, karena perang Tabuk dinamakan Jaisyul Usrah juga, perang Usrah, perang melarat. Maka saat menikah Sayyidina Uthman ibn Affan langsung apareng onta 1000 onta. Panika kalaban segeduk kalaban sangunah kalaban bi ahlasiha wa aqtabiha kalaban sataja naregan. Panika kasadaqah ya taraki ke Rasulullah SAW. Artinya pada saat itu rekan punya arta, punya onta. Zaman lamba kan artana orang-orang ki onta jaran betul kalau zaman makin kan benar ya bang kan masalah kan. Jadi benih ke andi arta. Jadi langsung ikut sedekah pas jaran 100 jaran pas ki dinar boleh sampai 1000 dinar. 1000 dinar walhasil pada 5 tahun yang silam beten kaula pernah erikan sareng beten kaula panika 5 tahun sampun tepongkor lebih semakin mungkin lebih tinggi panika sateja nafaqonah Sayyidina Uthman bin Affan pada saat Jaisyul Usrah Ghazwatul Tabuk senilai 25 miliar.
Bani perang sukoni benika. Banyak. Maksud dari benika kan, maksud dari benika pada saat itu andi Badar kan. Tapi Sayyidina Utsman pun ten bani pahlacu akalampi sekun Pak juta dengan punten biasa. Bahkan daerah ki biasa, daerah korma ai telema ki bani pahlacu ya cor pasangin keramik dengan punten masalah dengan mana sama gue. Jadi segentong. Jadi gambaran daripada sahabat ki segentong. Jadi lamun umpamane kok caki sahabat fakir ki fakir. Lakaran seeder ki kenapa terkadang rekan tak ada nase sampai berpan bulan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha engkau terkadang sampai 3 bulan tak ngodiin apoi artinya tak amasak nang idepor engkau seikakan cuma al aswadan aing ben kormah. Jadi sebenarnya kan. Jadi lamun iku caki para sahabat orang mampu betul tepak sahabat ki orang soki kita tepak. Tapi lamun orang sahabat mereka tak boleh berdekat dunia ki cung tepaan boleh. Cung tepaan boleh. Sering betul kaula ajelasaki nerangaki bahwa mirip berikan deka kehidupan sahabat mereka ketika nang negeri Yaman. Nang negeri Yaman betul kalau dapat negeri Yaman. Orang mereka nang negeri Yaman mereka kisuki mampu mereka. Tapi tak kirma ada kehidupan dunia. Jadi roh mana kita tak sebagus roh mana dari celot tak sampai pasangin betul betul tak sampai pasangin beseh tak sampai bahasa ngelecor celot biasa bahkan sampai zahir sampai padang dekat kehidupan mereka kan sampai apa tiang-tiang listrik tiang apa mereka benih dari beseh dari kayu bahkan bandara mereka bandara nasional tapi bani internasional lah bandara nasional bandara Siun cek saya nang ketok Surabaya kan atau na Jember masalah akhir mereka bandara dari papana korma polisi na iki asiwakan kak ini apa polisi asiwakan zaman semakin pun siwa kok, masya Allah, jangan guna siwa. Jadi mon bandara internasional lah, penega aing ngaki ngangkuy bak, artinya ngangkuy ember kan, sangat sederhana maksudnya kan. Wa ma'adzalik orang paling mampu. Jadi pas agama mereka. Jadi panjenengan mau numpang entar ke masjid pokok telok, posa masjid ampun. Keton dan gaula. Benih situ masjid mereka. Setuju masjid. Mau nikah itu kan cuma masjid pondok saya. Masjid pondok ini kayak peraturan pondok. Mau tak berjemaah cepat tindak. Untuk ada peraturan ada pada kita ke tedung ke kafe. Lebih ni kan subhanallah. Pokok telok ampun posa. Mun se anya ma rotib rotibul haddad, rotibul attos, rotibul punabaan sampai tak ingat dan rotib. Menabi waktu maghrib ke isya cek entar ke pasar panjenengan tak kira nemu tuku muka. Aku tutup kopi. Panika nang tarim tapi. Tarim panika maksud dari kana
rekan kota anu rekan kota paling bagus rekan Hadramut. Ada. Jadi mana andi betrai sahabat nang Yaman. Maka begler-meler rekan sahabat nang Yaman, pola aman. Jadi tak kira mai ki rekan. Nyari tempat internet bareng tak kira nemu betul. Subhanallah. Lah menikah pada tahun saban apa? Allahu a'lam zaman semangkin. Dan kurang Nabi tak antar. Bahkan pada situng masjid masuk dan gaula Masjidul Haddad. Masjidul Haddad orang aku lupa halaqah. Pas dan gula nyemak tegur ben orang penduduk kat desa. Tanyain, "Ben hafal Quran?" "Enggak." "Salah bola ben polong tujuh desa." "Harapa? Aro hafal Quran kapi?" Umpama pak ke begini ben bah bani sura macam tak hafal Quran mangangan araba ko to dus. Subhanallah, hafal Quran kapi. Jadi ruhul ibadah, ruhul Islam zahirah. Pada. Jadi Masya Allah rekan. Ruhul akhirah ya sebut rekan. Ruhul akhirah. Ruhul dunia mereka lemah. Di lambuna mereka 5 watt. Ruhul akhirah mereka 100 watt. Perbedaan negara-negara mereka tak kan ruhul dunia 100 watt. Ruhul akhirah kan 5 watt. Masjid mundereng tapi bila sentaret kalau imam ben makmum buat duaan baru ada. Subhanallah. Bahkan pada masjid mereka tebak duhur sare ada orang seadan berdekatan. Abid pada datang orang azan. Mari azan hilang boleh. Tur boleh ya Allah. Pada rumah masjid dia jabatan kau. Subhanallah. Jadi iki penikah. Jadi ruhul akhirah zahirah. Ruhul dunia lemah seguni. Sampai betul gaula kan betul gaula sarang Gusalah seitarga Yaman mereka. Gusalah sampai ada bu, masya Allah di Yaman itu masya Allah. Gimana Mas? Dari haibatul Islam mereka kan haibatul Islam bihaibatil ulama juga mereka. Jadi haibana Islam. Coba jangan di Gusalah, coba di Indonesia seperti ini, masya Allah Islam kuat. Dari rumah. Pada satu saat ratoh Presiden Yaman alengki intar ke Habib Umar. Saya nyambut benega kakaan Habib Umar, Habib masyhur. Betul juga bolong. Alhamdulillah telah datang kepada kami di tempat kami presiden kami. Siapa namanya kamu? Kepresiden apa nih? Adanya nyaman. Ali Abdullah Salah, Ali Abdullah. Kepresiden tak unik. Justru lebih unik atanya kepresiden. Nah, itu kan satu artinya para ikut caki penghinaan mereka. Adanya siapa nyaman bohong rakyat pas tak kenal ketang nyamar kerja semua kan mas tenan. Mereka jawab thank you Abdullah. Abdullah. Mereka di dalam kebadan du buang presiden, masya Allah. Jadi ruhul Islam, mereka zahirah. Haibatul ulama haibatul Islam bihaibatil ulama. Haibah mereka masya Allah.
sampai termasuk saya keton boleh ketika rombongan kita mereka betul kaula kan ben para ulama Pak Polo ulama saja termasuk Ki Anwar Mansur dan Pesiraan sampun beli mana ampun Amit de Habib Omar ada bu kaula nyon sepora laku tak bisa ngater para ulama itu cukup Amit ning entok Amit ning telum Habib Omar Amit pun kita berangkat dek ke bandara kita akan menuju Jeddah dari Yaman pada kita umrah menuju Jeddah pas oneng-oneng dapat dek ke bandara Siun mereka berkhabar Habib Omar bisa hadir akan berkunjung ke bandara untuk melepas para masyayikh serombongan kita mereka. Jadwal penerbangan kol belu. Habib Omar kol belu kan kita Rabu. Penerbangan sampai itu dah. Mak bisa. Penerbangan mereka pasir apa orang tak bisa punten ditunda mula depak ke waktona kol belu tes sahabat apa ya tapi depak ke Habib Omar sampai pilot ngocak telpon Habib Omar siapa sih bangalan nelpon jan saya siapa sih bangalan nelpon tunggu sampai setengah sanga Habib Omar Rabu orang sepesawat saja pada berdenilan pesawat saja kari kita berdiri luar, berdiri bandara ada teh Habib Omar setengah sanga Rabu pon dari mereka alhamdulillah pon melepas mangkat kunda pak ke pesawat langsung terbang Masya Allah jadi ruhul Islam mereka zahirah jadi haibatul Islam wa haibatul ulama wa haibatul pun setuju nah jika entah pernikahan juga sesuai kalau bentuk kanjeng Nabi pada satu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah jitu min biladin ba'idah abtina datang dari ajunan dari sejauh dari Yaman aqwil lailataini fi lailah abtina perjalanan 2 hari dijadikan 1 hari. Waktu itu mau kencang. Keburu saya panggil ke Rasulullah SAW. Ji'tuka li'as'alaka ma alamatu iqbali hadad din wa ma alamatu idbarihi. Abdina datang dari ajunan ke aku atanya ponapa tandana majuna agama ka itu ben ponapa tandana mundur agama gak rinto. Rasulullah SAW madabu min alamati iqbalihi an tatafaqqaha al-qabilatu kulluha hatta lam yabqa fiha illa jahilun aw jahilani fahuma maqhurani maghluban wa min alamati idbarihi an tajhala al-qabilatu kulluha hatta lam yabqa fiha illa aliman aw aliman fahuma maqhurun. Termasuk dari tanda majunah agama ya anta tafaqqah al-qabilatu kulluha setuju na qabilah setisa pinter setuju terdiri kena orang mereka iman pinter alim soleh setisa jadi merata hatta lam yabqa fiha illa jahilun aw jahilan nang itu saja dia cuma seorang kedua berak orang yang seputu orang yang fahuma maghluban maghfuran maka orang jadi kalah tidak berkutik jadi pun kok zahir apa izzatul Islam zahir wa min alamat idbarihi termasuk tanda mundur agama antajhal al-qabilatu kulluha setisa jadi putu kapi sampai nang iti saja cuma kari situng ke seorang kedua se'alim fahuma maghurani maghluban se'alim jadi maghur kalah maghluban jadi tak padang di Nabi Abu Dhabi
tak yargain budak-budak. Nabi sebenarnya tak yargain. Ada tadi pamur elang kan ada. Jadi mereka termasuk tanda idbar agama. Jadi termasuk iqbal agama. Mereka soleh ke kapi. Sampai sedih mereka soleh ke kapi. Sampai jepon istilahnya Syekhuna Ismail Uthman Az-Zain nang itisana Syekhuna Ismail Az-Zain nang itisana Syekhuna Ismail Az-Zain sampai ke orang ajual rojak istilahnya ajual rojak mereka jasa kena gitu mereka ajual yang besar pasar hafal alfiah mereka kan nahwu mereka bahkan mereka debun Syekhuna Ismail selebih keton boleh saya hafal alfiah aja orang bini ni bini nari hafal alfiah. Wah, Masya Allah mereka artinya Ponapa boleh ilmu fikih rekan? Jangankan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahwu mereka hafal, alfiyah bahkan hafal. Bahkan benar yang laki, benar yang bini. Sampai itu bagi hatta tusyamu minhum raihatul fiqhi. Sampai ikresah aroma fikih nang iti saja dia. Nang iti sana Syekhuna Ismail, nang iti sadhahi mereka. Jadi orang yang Nabi masuk ke sadhahi mereka mencium aroma fikih mereka tidak semua. Jadi subhanallah dari zahir, masya Allah, pada maka sebenarnya kan min alamati iqbali hadzal din termasuk dari tandana. Pada Jepun istilahnya juga nang pondok-pondok seki zaman semangkin mereka pondok-pondok raja. Bahkan termasuk juga Jepun khabar nang isarang mereka. Jadi kan orang-orang yang jual kopi, orang yang jual apa nang isarang mereka juga punya si hafal alfiyah, hafal berapa. Jadi himmah kan Masya Allah. Sementara alamatu idbar hadzal din tanda merosot ke agama dia adalah sedih saja dia ikuasain orang sebut tapi sampai coba kari ke seorang kari kedua si alim fahuma maqhurani maghluban kalah mun abu dabu tak digubris tak kenrikan bu dabu nah jadi tak adik kekubasaan lamun umpamana adik kekubasaan seperti ini Yaman Masya Allah sampai mampu nunda pesawat mereka Masya Allah. Padahal mereka benih dari Habib Umar. Pak Habib Umar pesawat jina tunda pun tetap mudah buza mereka. Saking Habib Umar ada buja engkau intaraka atau dia engkau akan melepaskan para ulama saya. Iki para ulama mereka karena pun dah dapat kewaktona maka penerima boleh jadi harus ada ente maka sampai pesawat itu juga ada ente sampai pilot itu juga ada ente Masya Allah. Jadi izzatul dinil Islam nangka ento. Jadi lamun umpamana zahir pada ruhul akhirah ruhul mereka maka mereka kehidupan sesemak dari kehidupan para sahabat. Pada satu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha puasa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pada pagi Sayyidatina Aisyah mereka karabuan artah kedatangan artah oleh dari ghanimah dari harta faid langsung itu tak nanya dan Sayyidatina Aisyah arupaki dirham sampai lebih tinggi dari sayrana Sayyidatina Aisyah berupa ibu dirham mereka Sayyidatina Aisyah langsung mentutruk serok langsung pas bedain ya ataraki ke Jurajah ataraki ke Culau ataraki ke Cubara ataraki ke Cutemor saat mereka subuh sama sekali langsung tak ada
Walhasil saampuna para maghrib Sayyidatina Aisyah ada budak ke Sayyidatina Barirah, budaan Barirah pakaluar kabu kana. Sayyidatina Barirah ada bu kabu kabonapa cek banci dengan gelak tak menyisihkan ke angkui kabukah. Cek saking banci dengan menyisihkan ke angkui kabukah kan berdesik kabukah. Cereng gelak pas pese tepan banyak, mak pas itu pas ibat ada sekalian. Cek bos Siti Aisyah, oh iya kok kalau pain. Kalau pain artinya tak andi cuman tel tak andi tak lepah pun. Wazhad wa faqdun ala qata qalbika lil mal la faqdun lahu. Zuhud teban, saya mah zuhud ya area tak ada cuman tel aten benda ke harta. Jadi tak cuman tel tak mikirin dengan rezeki apa kok saya ada tak mikirin. La faqdul lahu benitan di harta. Beni orang saya mazuhud orang saya di harta benitan di harta mun bawa atena lebur de harta beni tak zuhud. Saking beni tepan tak andi harta. Saking tepan fakir. Wila cek saking andi harta beni ka masyaallah. Jadi siapa ni kan kehidupan para sahabat. Sering juga betul kau dah cerita, bahwa ketelah sahabat gimana ke takrir yang sulut takdir eli beli bisa lebih cekak dekat hati. Jadi mana bisa ampun oning dek cerita tanah, harap tak usah busan. Pada telok sahabat Sayyidina Hasan, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Fadl. Mereka haji maka dari Madinah dekat Makkah Al-Mukarramah. Dapat ada ke situ perjalanan ke lapar pelka maka nyari tempat mangki tempat kok rokok masuk nok labeng kaula orang musafir kaula lapar kaula tak ada seakan ila akhirih. Maka dibuka ternyata orang bini sepuh. Pah langsung ada bu dak sekateloh masuk ya tore laki ku lagi keluar maka ibu keluar mbin ipersu sunah yenom alhamdulillah seger tepan lapar wai barengin susu masyaallah alhamdulillah manggana ternyata kita cukupkeun ka ento sampun lagi datang mak bertamu yang pak ditamu ye ke cerita masyaallah detik pah yang beli embi pah itu erin sih kata lo mereka. Jadi masya Allah hormat ukur kan. Jadi orang muhib daga tamu orang. Pah ada bu sih kata lo mereka. Sambian berkimon ke Madinah, kau tu intar daga kaulah. Eki, angkat abona haji kubar daga Madinah oleh sepanjang bulan pas apang kiban Sayyidina Fadl. Mak sambian. Kan sampean saya ngatamu kaulah eki sampean ke Madinah napa nega kula wal syuala ke rumah entar ke rumah deba ke rumah nah nyam beliaki embi sampean ku tunginap nyam beliaki embi saampuna galakuna pas sa ngowin embi 400 embi benih-benih ka bololo bahkan isa ngowin pese boleh 1000 dinar. Mereka artinya benar kena bukti mereka andi. Jadi tak usah benar kan andi embi mereka. Tapi yang kaya sebenarnya kan apa? Locer loban ban ila akhiri. Entar daga Sayyidina Ibnu Abbas sampean kudu entar daga. Rumah sampean iki sampean kudu nginep. Sampun kalakuna tanyain, sampean diberi berapa ban Fadl? Ibri embi 400 embi. Beri pese berapa kisah? Ibri embi belum atau embi. Sampun mereka terakhir entar ke Sayyidina Hasan. Sampean iki nginep boleh sampai telur nginep mereka. Kalau kuni tanyain, sampean diberi berapa ban Fadl? Ibri embi ban Fadl diberi embi 400. Ban Ibnu Abbas diberi embi belum atas. Ki kaulah beri embi 1600. Langsung ibu miliaran mereka.
langsung soki mau di zaman semakin. Belum ambil setong 1,5 juta. Oh, nak jual. Jadi Masya Allah, pas sampai Sayyidina Hasan ada bu, cek saking sambian ngantang dari kaula ada, bayar kanca kaula kedua gasa. Karena tak mau apa? Tak mau lebih rendah dari sekanjana. Jadi gambaran para sahabat seperti itu. Lamun umpamanya diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dari rumah Rasulullah SAW lalu berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ma akhrajaka ya Umar, kamu keluar untuk apa Umar? Maka Sayyidina Umar membuka bajunya, ternyata neneng ipadeer nabani kebedah betoh setong. Akhrajani hadza ya Rasulullah, abdina keluar karena lapar ya Rasulullah. Jadi kena nyari sedeer kan. Ipa sangin betoh pedeerna. Pas abid-abid Rasulullah SAW atau ban Sayyidina Abu Bakar. Ma akhrajaka Abu Bakar, apa ban saya keluar Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mau keluar ngangkes rasa kena itu mau beda betona duaan. Rasulullah SAW ada bu, wa ana kadzalik ibuka si Rasulullah SAW terloan. Umar tadi apa nih kan? Jadi tak himmah. Dari situ saat Rasulullah SAW tepan perang juga menganjurkan kepada sahabat kangku sedekah. Sayyidina Umar ngobok harta banyak. Rasulullah SAW mereka sedekah Sayyidina Umar. Macam banyak Umar. Berempat harta naban. Separuh ya Rasulullah. Paling aki daga ajunan. Separuh. Apa sih itinaki ka keluarga naban? Separuh na boleh ya Rasulullah. Itinaki ka keluarga abdina. Abid Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rabu dak Rasulullah apa tak artah lebih segoni dari Sayyidina Umar. Tak betul banyak dengan lebih segoni. Tapi tanyain Rasulullah SAW, abri kako berapa Sayyidina Abu Bakar? Ibarat aki setuju ya Rasulullah. Rasulullah SAW tanya, apa sih itina aki ban ngakui keluarga naban? Atina Allah wa Rasuluhu. Ada sama sekali bagi kopi. Wala serupiah menikah ada. Menikah cipon saya ulama tawakal Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, sampai juga keluarganya juga tawakal. Ini kemudian zaman semakin tawakal menikah kan belum tentu pada Sayyidina Abu Bakar kan. Senajan maksud dari kena pada dari kena belum tentu keluarganya. Masa pas engkau berapa sih kopi keluarga na pasti beringakan nuntut amal mu'il fala yajuzu qu'uduhu amak sabin li ayalihi mutabattila. Tapi Sayyidina Abu Bakar justru keluarga cukup pada ban Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar lapar, keluarga na lapar juga. Engkau lapar kia lah tak apa lah. Jadi pada. Menikah para penyamana melarat orang yang sisa menikah rekan andi keluarga pas pada lo mana Masya Allah di terkadang lakih rekan andi berapa andi kepentingan ya le pada orang yang minta bantuan masjid ya anor ya malah kok masjid boy. Jadi menikah bada sebagian ada bada orang anu masjid bu udah nyumbang lagi ya lah ini kan kenapa termasuk nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala rabbil sawab wal marja' bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin.